Salve. Selamat siang. Masih semangat? Ya, baik. Ya, tadi di sesi 1 Bu Depi sudah memberikan materi yang sangat berguna bagi kalian ya. Sekarang Bu Depi akan kembali memberikan materi yang akan kalian ingat seumur hidup. Ambil catatannya ya. Didengarkan. Materi berikutnya adalah berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ya, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Wah, kalau tidak tenang nih Bu Depi tidak mau mulai nih. Ya. Jadi, ayo ambil catatannya. Tolong jangan bicara sendiri ya. Karena hari semakin siang, ya kan? Udara semakin dingin. Kemudian mata semakin ngantuk. Untuk itu nanti kalau ada yang ngantuk diberitahu ya. Baik, materi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus akan dibawakan oleh Bu Depi ya. Waktu dan tempat disilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya tadi kan sebelum masuk badan tuh tadi bingung karena efek kekenyangan atau kurang kayak makannya. Jadi Kakak yakin pasti kenyang banget ya kan? Nah, supaya biasanya nih penyakit ini kalau kenyang perutnya membesar, mata mengecil, betul nggak? Udah kenyang mata jadi seperti yang sawah silahkan tidur. Nah, supaya kita kan mau keluar sawah, ya kan? Kita kan manusia. Nah, sekarang posisi 2, posisi 1. Nah, kita turunkan dulu makanan kita ya, supaya sampai bawah, supaya nanti bisa lebih konsentrasi. Mungkin kalian pernah dengar atau ini melakukan gerakan senam ini, chicken dance. Nah, di suaranya mana ya? HP ya, ini HP. Oh. Bentar ya. Udah kedengaran ya? Ayo, chicken dance. Ulangi. Bentar ya. Bentar. Ayo. Oke, siap? Ayo. Yo, siap. Awal ya. 3, 2, 1. Ikutin ya semuanya. Goyang. Tepuk tangan. Goyang. Putar. Balik ke kiri. Kanan.
Go. Oke, terima kasih. Silakan posisi 2. Ya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas panjang, tahan. Jangan keluarkan dari bawah ya. Udah tenang? Bisa lanjut? Lanjut apa nih? Main. Oke, kita belajar sambil bermain. Tenang saja ya. Jadi sekarang saatnya kita Belum. Mana tadi? F5 kali. Ini sesi kedua ya. Kita akan mengendalikan ya. Nanti rekoleksi masih ingat tadi? Masih. Apa? Oh, bukan catatan dulu. Berarti mengingat kembali atau mengungkap kembali pengalaman hidup, rekoleksi dimaknai sebuah esensi aslinya yang suatu pendengaran atau refreshment. Nanti menurut dari Brigantino. Oke, pokoknya itulah ya. Nah, tadi kita juga sudah berbagi pengalaman, ya kan? Ada berbagi pengalaman senang, sedih, menyakitkan. Nah, sekarang kita masuk pada materi ini. Dan setelah kita mau bertumbuh dan berkembang bersama siapa? Yesus. Yesus. Cinta nggak sama Yesus? Cinta. Pernah lihat Yesus? Tidak. Tidak. Karena di dalam mimpi. Dalam mimpi? Siapa? Yesus. Entah lihat tadi. Tidak. Tapi pernah lihat ya? Bertemu mungkin tidak. Jadi katakan berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita walaupun tidak pernah pegangan sama Yesus salaman sama itu, tapi kita tetap percaya Yesus itu juru selamat kita. Ya. Nah, ini berakar. Ya. Ini gambar apa? Pasti tahu. Pohon kan? Ini ada apanya? Ini batang, ini ranting, ini buah. Oke. Nah, siapa nih? Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi kan? Oh, Pak Jokowi, Pak D ini siapa nih? Nah, ini lagi apa mereka nih? Nanam apa? Nanam pohon, kan? Nanam pohon kan? Nah, ini nanam pohon. Pertanyaan untuk kita. Baca sama-sama. Pernah? Pohon atau nanam bunga, angkat tangan. Saya. Mohon bertanya. Satu semua hampir semua ya. Hampir semuanya pernah. Kita turunkan tangannya. Bagus ya. Kita menanam untuk apa sih? Supaya apa? Supaya bunganya sebelah sini sepertinya ada jauhnya. Nah, boleh ke sana pindah belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke lah, kalau lebih nyaman di situ ya. Oke lah kalau begitu. Ya, yang penting tidak terhalang. Sebagian besar, bahkan hampir semua pernah nanam pohon. Mungkin nanam bunga, ya kan? Walaupun nama yang suruh terpaksa lah. Sama suruh katanya kan? Nah, lalu ini syukurlah kalau pernah nanam bunga atau tanaman. Ini lihat, ini gambar apa? Pohon. Oh, itu Artinya bibit. apa? Bibit. Tunas. Tunas. Nah, ini mau menggambarkan apa? Gambar ini. Tumbuhan. Pertumbuhan Mangga. sebatang pohon. Yaitu mulai dari kecil, bahkan ada yang nanamnya mulai dari biji kan? Dari biji kayak kangkung, sawi, biji. Nah, ini dari kecil mulai besar, semakin besar dan besar. Nah, jadi beginilah pertumbuhan dari pohon. Nah, setelah kamu menanam, biasanya apa yang kalian lakukan nih supaya tanaman kalian bagus? Diberi pupuk. Disiram, lalu diberi pupuk. Apalagi? Diberi sinar matahari. Dijemur, biasa kan? Kena sinar matahari pagi. Biasa kalau yang di dalam rumah tuh keluarkan dulu pagi-pagi. Lalu apa lagi? Sudah 3 ya. Pertama disiram, dipupuk,
lakukan supaya tanaman ini tadi bisa menghasilkan buah. Jadilah dia tadi berbuah merah-merah juga, buah apel gitu atau buah apa yang kita tanamkan. Nah, jadi jawabannya sudah ya. Lalu biasanya kan ada tanaman itu yang tidak tumbuh subur kan, bahkan yang sebentar dia lalu mati kering. Kenapa tuh penyebabnya? Hama, kena ayam, ayam, layap. Oh, hama itu masuk hama ya, karena hama, layap, terus karena ya tidak subur. Kenapa? Tidak disiram, betul. Apa lagi? Terhalang sinar matahari. Bagus. Apa lagi? Tidak diberi pupuk. Ya, kebalikan saja dari yang tadi kan. Nah, kalau dia subur kan berarti disiram, beri pupuk. Dia tidak tumbuh karena ya tidak disiram, dibiarkan saja terhadap dari tidak dirawat. Ya, betul ya, bagus. Nah, nih. Dengarkan suara saya, hanya suara saya. Demikian juga dengan iman kita. Jika kita ingin iman kita berbuah, maka perlu disiram, dipupuk, dirawat dengan baik. Iman, gimana caranya menjaga iman? Iman itu apa sih? Iman itu adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, itu ibaratnya tadi pohon. Kenapa nggak ibaratnya seperti itu? Supaya kita mudah melihat atau apa sih maksud dengan tumbuhnya tadi, ya kan? Iman juga perlu kita rawat. Karena ada orang yang mengaku Katolik, tetapi ke gereja pun tak pernah. Hari Minggu apa yang dibuatnya? Main game, lanjut mabar. Nah, apa lagi? Main judi, ya betul. Apa lagi? Pergi ke mall, jajan, berenang dan sebagainya. Padahal apa kurangnya gereja Katolik? Jadwal misa itu tidak hanya satu kali kan? Yang tidak sempat hari Minggu bisa Sabtu sore. Yang tak sempat pagi jam 8 pagi, ada jam 6, ada jam 8, ada jam berapa lagi? Setengah 9 ada kan? Terus ada yang sore jam 18, jam 5 juga ada di katedral kan? Tidak ada alasan kalian bilang tidak sempat. Nah, maka ya seperti itulah, perlu disiram, dipupuk, dirawat. Ini tadi ada kok Alkitab ya. Bahkan dalam Alkitab pun Yesus mengajarkan tentang perumpamaan beri. Pernah dengar perumpamaan tentang penabur? Pernah? Yang bawa Alkitab boleh ambil Alkitab ya. Dalam hitungan 5, 1, 2. Yang sudah ada Alkitab di tangannya boleh buka Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 9. 3, 4. Lima. Oke. Tahu kan buka Alkitab? Tahu cara buka Alkitab? Markus itu perjanjian baru atau lama? Perjanjian baru. Cakep. Ini cara bacanya tahu? 4 bagi 1 kurang 9 kan? Nah, nanti sebutnya di mana? Coba berapa? Markus bab 4 ayat luar biasa. SD negeri di kota Pontianak ya. Udah pintar baca kitab suci. Cara bacanya juga sudah tahu. Kakak salut dengan saya. Dan apa? Nah, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Bagi yang punya Alkitab boleh dibagi dengan teman di sampingnya ya. Baca bergantian ayat ganjil. Ayat ganjil berarti ada berapa? 1, 3, 5, dan 7. Itu dibaca oleh yang laki-laki. Ayat genap yang perempuan ya. Ganjil dibaca oleh siapa?
Laki-laki ayat genap, perempuan. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Laki-laki. Nah, mana suaranya nih? Gak dicari. Belum dapat. Injil Markus MRK. MRK. Udah? Udah? MRK. Sholat. Sholat ya? Ya? Atau perwakilan saja sampai sudah dapat, ayo maju. Siapa mau? Adakah yang menemukan Alkitab temannya? Alkitab Gedi. Siapa yang mau baca? Oke, silakan maju. Ayo. Udah mau? Oh ini, oke. Siapa namanya? Oh ya, Marisa tadi. Mungkin maksudnya belum. Yang mau mengajar sambil melakukan kitabnya masing-masing. Oh enggak, Perumpamaan tentang seorang penakut. Pada suatu kali, Yesus mulai pulang aja di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar, jumlahnya meliputi dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat. Di tepi danau itu, ini mau diisi sekarang. Kenapa hilang, Sob? Sini cari. Tapi sekarang kakak, kita kan lagi dengarkan kitab suci. Simpan dulu ya, setelah ini baru boleh di situ ya. Kita dengar dulu. Bentar. Udah? Pegang lo, pegang. 1. Nah, udah. Mulai. Agak kuat ya. dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghempitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Marisa. Kita beri tepuk salut untuk Marisa. Tepuk salut. Salut. Silakan ambil Marisa kupon berhadiahnya. Tulis di belakangnya ini kamu dapat karena apa ya? Maju baca kitab suci. Baik. Tentang apa tadi? Seorang penabur. Nah, kira-kira kalian tahu apa yang Yesus katakan menyampaikan kepada kita tentang ini melalui perumpamaan ini? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang mau jelaskan? Atau kita dengar penjelasannya melalui video berikut ini ya? Di otomatis. No. Mungkin dari kalian ada
yang sudah pernah menonton ini untuk mengingatkan kembali dan kita menyaksikan. Kalau Tuhan Yesus di dunia, Yesus tidak pernah berhenti mengajar dan memberitakan Injil tentang kerajaan surga. Orang-orang selalu ramai mengelilingi Tuhan Yesus. Ada yang benar-benar ingin mendengar pengajaran Tuhan, ada yang hanya ingin melihat mujizat Tuhan, atau orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Melihat orang banyak yang berkumpul, hari itu Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. apa ya arti dari perumpamaan yang Tuhan berikan? Penabur yang melakukan benih adalah orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, para gembala, penginjil, dan guru-guru sekolah minggu. Bahkan orang tua kita yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Mereka berusaha menaburkan benih-benih dari firman Tuhan agar lebih banyak lagi orang-orang dan anak-anak yang diselamatkan. Sedangkan tanah tempat benih tersebut jatuh adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Arti perumpamaan yang Tuhan berikan, benih yang jatuh di pinggir jalan dan burung memakannya. Ada yang benih firman Tuhan yang diciptakan, akan tetapi benih tersebut, firman Tuhan tersebut tidak sampai masuk ke dalam hati. Ketika firman Tuhan disampaikan, anak-anak tidak mendengar, dan mengantuk, karena berkata karena hatinya tidak sampai firman Tuhan. Tidak firman yang diberitakan tidak bisa diterima di dalam hati, atau akan tidak didengar sama sekali. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan karena tidak banyak tanahnya, maka benih tersebut tidak tumbuh karena tanahnya tipis. Dan ketika matahari tiba, ia menjadi layu dan kering karena tidak berakar. Maksud dari perumpamaan ini adalah ketika ada kesulitan tentang firman Tuhan dan juga tahu tentang firman Tuhan, akan tetapi ketika datang godaan, teman-teman ada yang mengejek. Wah, mas apa kamu rajin-rajin sekolah minggu? Hari minggu itu ada hari untuk bermain. Atau mungkin, kamu, kalau kamu sekolah minggu dan tidak mau main sama kita musuhan deh. Aku dijauhi oleh teman-teman, aku diejek oleh teman-teman. Ketika firman Tuhan yang telah dia dengar, dengan segera dia lupa. Benih yang jatuh yang semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Firman Tuhan telah mendengar, telah diterima dalam hati. Akan tetapi karena tidak memeliharanya dengan rajin membaca firman Tuhan, tidak rajin berdoa, sehingga mana khawatir tidak berhasil, khawatir tidak punya banyak teman, khawatir mencari sekolah tidak baik, khawatir tidak disukai, karena tidak mengerti Alkitab, karena
tidak tahu jenis-jenis Tuhan yang begitu indah, sehingga kekhawatiran yang dirasakan membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Benih yang keempat, yakin di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih yang jatuh di tanah yang baik adalah benih firman Tuhan yang jatuh di hati adik-adik. Firman Tuhan telah didengar. Firman Tuhan telah masuk ke dalam hatinya. Timbul kerinduan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lebih lagi berdoa, lebih lagi mempelajari firman Tuhan. Dan timbul kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, untuk memberitakan kepada teman-teman, memberitakan kepada orang-orang betapa baiknya Yesus dalam hidupnya sehingga ia bisa diselamatkan. Kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui perumpamaan ini kita bisa tahu firman Tuhan diberitakan kepada semua orang. Ada orang yang tidak menerima yang sama dari dalam hatinya. Ada orang yang telah mendengar dan menerima di dalam hatinya, hati-hati gerak sudah. Ada orang yang telah mendengar dan menerima di dalam hatinya, tetapi sesuatu yang ini membuat imannya mati. Ada orang yang telah mendengar, menerimanya di dalam hati dan memeliharanya sehingga semakin bertumbuh. Dengan pertumbuhan ini, maka iman akan semakin bertumbuh dan akan semakin berbuah. Kerinduan bagi kita semua menjadi orang yang keempat, mendengar firman Tuhan, menimbunya dalam hati, memeliharanya sehingga semakin bertumbuh dan berbuah. Halo. Halo. Hai. Halo. Sudah saksikan video tadi kan? Di situ sudah dijelaskan apa maksud dari benih yang tumbuh di pinggir jalan, lalu di apa lagi tadi? Di tanah yang bebatuan. Terus Di dekat di tanah yang lalas. semak duri, lalu tanah yang subur. Sama enggak pertumbuhannya? Beda. Beda. Banyak cobaan beda. Kenapa bisa berbeda? Karena memiliki cobaan. Ada yang jadi makan burung. Karena banyak hal yang menghambatnya, ya. Batu. Oke. Sekarang kita lihat nih. Seperti yang kakak katakan sebelumnya, pohon tadi itu diibaratkan iman kita. Betul? Yang perlu diapa tadi? Dirawat, dijaga dengan baik, disiram, dipupuk supaya subur, tumbuh dan berbuah. Nah, tapi pada kenyataannya, seperti yang kita dengar di cuplikan video tadi pun, katanya untuk menjaga iman itu banyak godaan. Ini salah satunya. Nah, jangan menjadi iman. Introspeksi diri saja, ya. Nah, ada godaan sekarang pun ada godaannya nih. Nah, ya, coba lihat. Tadi itu salah satu godaan adalah diolok temannya, diejek temannya, kan? Nah, Diintimidasi. ngapain sekolah itu? Mending ke mall. Atau ya, kalau kawan-kawan juga awas kok ya, tak mau kawan-kawan, tak mau kawan ya. Pernah nggak tadi gitu kan? Tidak. Puji Tuhan, tidak pernah. Pernah gitu kan punya pengalaman itu? Berarti betul apa yang disampaikan dalam video tadi ya? Itu merupakan apa tuh? Duri. Ancaman atau tantangan kita dalam mengembangkan iman kita. Nah, menurut atau berdasarkan pengalamanmu, apa sih yang menjadi faktor menghambat pertumbuhan iman? Yang membuatmu malas, imanmu itu tidak bertumbuh dengan sungguh? Apa? Malas, apa lagi? Malas berdoa, apa lagi? Malas baca Alkitab.
lebih pilih ML daripada menjadi Miss Dina. Nah, ya kan? Main FF lebih seru nih daripada itu bisa atau komikku atau kami. Betul nggak? Betul. Buktinya nih HP kan selepas kan? Caranya banyak bawa HP tadi. Itu faktor menghambat. Nah, sekarang faktor pendukungnya kira-kira apa ya? Hah? Seru. Faktor pendukungnya seru. Supaya Imam bisa tumbuh seru. Seru gimana maksudnya? Berkumpul bersama, bermain bersama. Apalagi mendekatkan diri bersama. Gimana caranya? Apakah kamu ambil satu misalnya kamu biasa kamu penuh? Tidak, tapi dengan cara berdoa. Doa itu juga disebut sebagai cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Yesus, ya. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, hal yang mempengaruhi tadi menghambat nih. Tak boleh dilakukan nih, katanya dilarang memang. Tak boleh ya yang ini katanya. Karena ini dapat menghambat pertumbuhan imanmu. Nanti kok buat imanmu tak tumbuh. Jadi jangan lakukan ini ya. Nih, nah ada. Nah, ini induknya, induk dari segala penghambat. Apa lagi? Godaan dari luar, misalnya tadi teman itu kan, ngajak ke hari Minggu teman ngajak main sepeda, main layang-layang, ajak mall, shopping, healing. Nah, apa lagi? Lebih mementingkan diri sendiri, maksudnya ya. Lo iri hati dan dengki. Masih banyak lagi ya. Tapi ini contoh faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita. Inilah hamanya. Inilah apa tadi? Tanah yang kering, duri-duri tadi kan? Nah, ini tak boleh dilakukan ya teman-teman. Nih, yang boleh dilakukan tuh yang ini. Ini juga masa bodoh cuek. Nggak tinggi. Dan mama bangunkan malah kan? Nah, oke. Ini ada video lagi nih. Contoh orang yang tidak sanggup memikul salib karena tantangan tadi. Nah, mau nonton video lagi? Mau? Boleh. Bioskop Immaculata segera dimulai. Kelihatan nggak? Ini awalnya sama-sama saling pukul salib yang sama. Ayo jalan.
selesai. Terancam tak perlu pakai salib. Artinya kata-kata tadi itu sudah bisa menjelaskan, sudah sangat jelas ya. Ada yang mau mengomentari video ini? Tidak ada? Yakin? Telepon berhadiahnya masih banyak nih. Iya, apa kira-kira apa yang pesan video ini untuk kita? Maju. Yang mau maju? Nah, maju lah. Ayo. Semangat. Kesannya itu kayak misalnya kita itu jangan mudah menyerah gitu. Walaupun ini berat sekali, tapi kita harus tetap semangat biar cobaannya tidak semakin berat. Kayak ini kan cobaannya jadi semakin berat karena anunya pendek, tapi dia mudah. Salibnya pendek, jadi dia jadi semakin berat. Positive thinking. Salibnya. Jangan anunya. Oke, beri tepuk tangan untuk angkat tema Pedrosa. Tepuk Mantap. tangan lu. Silakan ambil tiket berhadiahnya, tulisnya di belakang ya. Calon pastor. Oke, ya jadi itu apa yang dikatakan Pedro. Berapa orang tadi yang memikul salib? 5. 5 atau 4? 5. Tapi tadi cuma 3 yang lalu. Gak lewat. Mereka berempat sama di startnya mulainya sama, diberi salib yang sama. Ketika berjalan, yang satu orang ini merasa bebannya sebagai orang Katolik itu berat benar jadi orang Katolik. Sering diulang teman, ih kok kalian berdoa gini sih? Ya kan? Kok kalian pakai rosario sih? Kok kalian nyembah patung sih? Nah, ya itulah dia. Karena tidak tahan itu tadi dia minta Yesus tolong potong salib ini berat benar bukan aku nih. Akhirnya Yesus mengabulkan. Yesus baik kan? Oh kamu tidak mau ya? Ya aku potong ya, potong. Yesus tak memaksa. Kamu jadi Katolik, mudah kan jadi Katolik? Tidak mudah. Ikut katekumen dulu. Berapa bulan? Tidak dengan semudahnya kamu. Pastor saya jadi Katolik. Langsung komunian? Tidak semudah itu. Berat memang. Tapi itulah tantangan yang harus kamu pertahankan. Iman yang harus kamu pertahankan. Halo. Hai. Halo. Ya. Sekarang posisi kamu yang mana? Masih yang 3 orang pertahanan salib panjang, nanti untuk menyeberang, pulang nih? Atau kalian termasuk orang yang satu tadi? Kakak yakin pasti mau yang jadi orang yang 3 orang tadi itu kan? Nah, supaya salib itu bisa membawa pada keselamatan. Pasti tujuan kita nanti yang masuk surga, betul? Ada yang masuk neraka? Oh, neraka. Pembawa kabar gembira kok masuk neraka. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Tadi faktor penghambat. Sekarang kita lihat faktor pendukung apa tadi salah satunya? Yang kalian sampaikan tadi? Faktor pendukung. Yang mendukung. Tidak malas. Tidak malas. Nah, nih. Oh ya, ini ketika orang tidak punya iman, maka ini bahayanya. Nah, ini tidak bisa mengasihi orang lain. Dia tuh lihat orang sinis terus. Ada nggak di antara kita kayak gitu? Selalu negatif thinking, iri, dengki. Ada nggak ada yang seperti itu nih? Mudah marah sedikit-sedikit, tengok sedikit, kau nih. Lalu tidak sabaran, antri makan berdoa. Nah, lalu ini berbuat kasar. Lihat gambar nih ha. Tuh, ini bahaya hidup tanpa iman. Kalau di antara kalian pernah atau sering mengalami ini, hati-hati. Kalau tidak sabar tuh Imannya mungkin sedang kering. Ya, ya hati-hati ya. Ini tanda-tanda orang tak punya iman. Lalu faktor pendukung. Nah ini good. Ini harus dilakukan nih. Pertama apa? rajin ke gereja, rajin
terlibat dalam kegiatan gereja? Ada yang tergabung di Sekami atau di Sinar? Angkat tangan. Putra Putri Angkat atau Rekat, Remaja Katolik. Wah, lumayan lah ya, beberapa orang. Yang lain boleh lah ya, nanti ke gereja, tanya-tanya informasi, mau gabung. Jadi Miss Dinar, Putra Putri Angkat tuh gimana caranya? Lalu nih, peduli terhadap sesama. Nah, good. Bagus, ini harus saya lakukan. Seperti yang dilakukan oleh orang yang satu ini. Dia setia menjaga salib yang Yesus titipkan padanya. Oke? Lima orang masih bersuara.
gantian. Ya, oke. Silakan. Jangan gitu dong. Jangan. Jangan ada yang salah. Semuanya betul. Dari kisah tersebut kita dapat kita dapat mengambil maknanya bahwa jalan yang ditunjuk Yesus adalah jalan yang terbaik untuk kita. Jadi walau banyak cobaan dan banyak rintangan, walau kita tidak menyerah dan berjuang, kita akan dapat mengambil usaha yang telah kita dapatkan. Oke, tepuk tangan. Mantap. Luar biasa ya. Nah, silakan ambil tiketnya, tulis di belakang ya. Oke, Marisa. Oh, Marisa lagi. Setelah itu Pedrosa. Mau dadasanya ya? Oh, Pedrosa ya namanya. Pedro aja. Oh, Jangan pernah menyerah walaupun masalahnya begitu sulit karena Tuhan akan menolong kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Pernah dengar lagunya? Pernah? Oh, memang lagu jadul sih. Tapi ada lagu itu, jangan menyerah ya. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah, tetapi yakin Yesus pasti menolong. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Marisa. Silakan ambil tiket, golden tiket. Pedrosa. oh Pedrosa. Kapten. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita harus menjaga amanah yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Walaupun kita selalu saja diberi rintangan yang sangat berat, tapi kita harus tetap tabah dan bertanggung jawab dalam menjaga amanah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Wow. Tepuk tangan. Silakan, Pedro. Calon pastor. Amanah ya. Tadi apa? Semoga yang jadi Yesus pastor ya. titipkan? Yang Yesus titipkan apa? Salib. Jaga ya. Aku pergi dulu sebentar, kata Yesus. Bertiga. Ya? Nah, aku pergi sebentar dulu, ya. Cogan bertiga itu. Ah, ini bertiga. Suruh berdiri. Ya. Calon uskup. Calon uskup, ya. Amin. Lagi diskusi nanti cita-citanya dia apa, ya. Yesus tadi titipkan salib. Kita juga sekarang dititipkan salib, kan? Kita bawa salib, kan? Segala Katolik kita membawa salib kehidupan. Nah, kita harus bisa seperti anak kecil yang digambar tadi. Dari rambutnya 3 helai tetap 3 helai, kan? Sampai apapun yang menghadang dia tetap bertahan memegang salib itu. Dengan tujuan apa? Dia menunjukkan arah lewat situ. Kalau mau hidupnya bagus lewat sini. Ini caranya. Artinya kalian harus bisa, kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia, memberi petunjuk arah yang baik kepada teman-teman. Jangan ulangan kita ngajak teman nyontek. Jangan di rumah kita maki-maki orang tua, suruh cuci piring, suruh bangun tidur. Kita yang ngomel. Biasanya gitu, zaman now ya. Mager lah, kan ada tadi bilang mager. Memang bocil-bocil sekarang ini banyak mageran. Bocil. Ya, ada istilah mereka tuh kan. Lagi. Ya. Lagi apanya? Kuisnya. Oh sebentar, tenang. Sabar ya. Nah, cuma waktunya berapa menit lagi Pak? Wow, udah mau 20 menit lagi. Sudah mulai off. Enggak apa-apa. Asik. Kalau 2 orang kartunya seri, dapat hadiah dua-duanya. Ada nanti. Sabar. Seperti itu penalti. Tendangan penalti. Oke, ini kalau kita mempunyai iman yang subur, iman yang berkembang, iman kita tumbuh, maka inilah buahnya. Kan tadi kita mau berbuah kan? Berbuah dalam Kristus. Inilah buah-buah iman yang bisa kita peroleh kalau iman itu kita rawat, kita jaga, kita siram. Nah, yang pertama apa tuh? Halo. Halo. Buah-buah iman yang pertama. Kalau tadi pakai tanpa iman, masih ingat? Kalau kita sering marah, kasar, Tidak sabar. hati-hati. Itu tanda orang yang tidak beriman. Jadi harus pupuknya harus banyak, siram harus banyak-banyak. Ya, tapi jangan kebanyakan nanti mati juga kan kemudian kalau itu terlalu banyak air. Nah, nih kalau kita punya iman inilah yang akan kita rasakan. Ini
kekompakan mereka, kehebatan mereka sebagai pemenang. Lalu sukacita. Hari ini rasakan ini enggak? Merasakan. Siapa merasakan sukacita hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya. Ya, sukacita. Ada berapa yang mungkin enakan tidur kali di rumah kan, jam-jam ngantuk. Nah, lalu damai sejahtera. Kita bersaudara dengan teman-teman kita, punya kenalan baru di sini. Lalu sabar, kelemah lembutan, kebaikan dan kesetiaan. Artinya hal-hal yang baiklah yang menghampiri kita jika kita menjadi orang yang beriman. Jika kita mau menjaga salib yang Yesus titipkan. Nah, jadi kebalikan dari yang apa iman tadi, ya. Ini bisa kalian lihat dalam kitab suci Galatia bab 5 ayat 12 sampai 23. Silakan siapa yang punya Alkitab, siapa yang cepat dia yang dapat tiket. Buka Galatia bab 5 ayat 12 sampai 23. Ayo Galatia. Nih, Golden 2 langsung depan. Galatia bab 5 ayat 12 sampai 23. Ayo sini. Coba duluan, sini cek dulu, betul tuh. Udah ditandai lagi dengan bapak aku nak. Galatia bab 5 baca. Aku kok. Saya loh. Iya. Apa namanya? Jogan. Oh, Marvel. Silakan Marvel. Di 2 tiket aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pemaksaan diri, tidak ada hukum yang tentang hal itu. Terima kasih Marvel, silakan ambil golden tiketnya. Nih dua, apa kan? Mau satu aja kan? Oke, tepuk tangan untuk Marvel. Last two. Oke, bagi kalian, Sian. Makanya gercep. Oke, sampai di sini ada nggak yang mau menyampaikan undang-undangnya atau apa yang kalian dapatkan dari sesi pertama tadi, entah dari tidak, menurut kalian dari game tadi bisa dapat ambil nilai maknanya enggak dari game? Ada. Banyak sekali. Oh, itu juga. Kamu juga loh, angkat tangan. Bukan, oh ini baju putih. Ini hitam putih atau biru? Yo, silakan. Ayo sini. Ayo, Dek. Dalam hilang kesempatan. Golden ticket hilang. Yang satunya untuk aku lah. Ada Istilahnya kayak memberikan kesimpulan lah, apa makna yang kalian dapatkan atau hal apa yang kalian temukan hari ini di sini ya, dari apa yang kakak jelaskan dari pagi melalui game, melalui materi yang disampaikan. Siapa namanya? Jennifer ya. Kesimpulannya menurut saya dari game tadi kita mendapat kekompakan ya, terus mendapat banyak pemahaman dan kenalan dari penjelasan tadi, mendapat banyak ilmu tentang iman. Oke, tepuk tangan untuk Jennifer. Tiketnya. Masih ada satu lagi. Masih ada. Baik, terima kasih ya. Bentar, menurut Jennifer, fotokopi dulu kali. Oke, ya. Dari permainan Jennifer temukan nilai yang bisa diambil adalah bisa kompak, bisa dapat teman baru ya. Karena tadi kan di kelompok tuh. Nah, maka rugilah kalian tadi dapat kenalan, punya teman baru kan. Terus yang malu-malu kita jadi bersaudara kok. Lalu dari menurut kalian materi ini sesuai nggak? Mendapat Sesuai nggak dengan temanya? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Seru? Mau nambah jam lagi? Oke, cukup baik.
Jadi syukurlah kalau bisa menemukan hal yang positif dari pertemuan hari ini, ya. Terutama mengenai hal-hal yang harus dilakukan supaya iman kita bertumbuh dan berkembang bersama Yesus. Oke, tiket terakhirnya nanti tentu. Ya, baik. Sekarang mau game lagi? Kan kita ini mau bertumbuh, berkembang bersama Yesus. Tentunya kita harus hidup menurut teladan siapa? Teladan Yesus dong, bukan teladan Petro ya. Tapi Petro sudah menunjukkan dia itu meneladani Yesus, luar biasa ya. Dalam pastor semoga ya Pak ya. Ya. Kita aminkan. Nah, kalian punya sahabat? Berapa orang? Sahabat itu sama nggak dengan teman? Beda. Sahabat itu lebih Spesial. lebih dekat. Nah, lebih dekat. Jadi besok curhatnya sama bestinya, namanya kan besti namanya. Atau circle. Nah, circle ya. Nah, biasanya sahabat itu bisa dipercaya nggak? Ada nggak sahabat yang apa yang berdusta? Ada. Pasti ada.